Taala akhirnya dia menyampaikan saya juga ke tempat ini, walaupun tadi perjalanan cukup macet jalan. Yang akan saya bahas tantangan masa kini, khususnya untuk generasi muda. Cukup berat kita merasakan bagaimana orang yang hidup di zaman ini menghadapi godaan cobaan ilah yang di dalam agama kita disebut dengan fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Jadi memang menjelang kiamat itu godaan itu luar biasa. Makin muda makin berat godaan. Yang tua saja itu juga putar panting. Ini yang tua itu yang sudah punya fondasi kuat, ya. Nah, sudah matang sebenarnya, dari kecil sudah matang. Tetapi dia dulu waktu kecil tidak di zaman ini, zaman dimana ya media tidak begitu. Ya macam saya waktu kecil memang TV, ada TV hitam putih dulu, ya. Telepon juga ya namanya di daerah itu 1-2 orang aja punya telepon. Jadi beda dengan orang yang hidup di zaman ini, di mana anak SD di tangannya sudah ada internet, dia bisa membuka dunia di tangannya. Jadi apa bisa bayangkan ini dia? Kemudian bisa bayangkan juga nanti kira-kira 20 tahun mendatang anak dari anak kita sekarang, bagaimana fitnahnya? Ya, jadi ini kira-kira membayangkan inilah tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ini bukan tugas seorang ustaz, tetapi tugas semua muslim. Kata Allah dalam Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini ayat ini harus ya di luar kepala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga kamu, dirimu dan keluargamu dari neraka. Ya, neraka itu mengancam. Tergelincir sedikit neraka. Di zaman ini persis seperti itu. Makin ke ujung makin pas seperti kata ayat Al-Quran. Sedikit saja kita slip, udah di bawah udah jurang. Nah, apa saja ini jurang yang bisa menghanyutkan, arus yang banyak menghanyutkan kaum muda khususnya. Walaupun sekali lagi tidak hanya orang muda. Yang pertama hedonisme, yang kedua faham pluralisme liberal. Bapak-bapak yang sudah membaca buku yang saya tinggalkan di sini, ada di antaranya orientalisme dalam sorotan, ada sunnah di bawah ancaman, ya. Ada lagi di mobil itu buku tipis saya sebut Reformasi Republik Sakit. Ada saya bawa di mobil, insya Allah menggambarkan zaman kita sekarang ini. Pluralisme liberal, kemudian media, luar biasa media ini. Ya, dakwah yang melemah, dakwah yang melemah. Kemudian orang-orang kehilangan figur. Ini semuanya apa namanya? Ya, merupakan satu kesatuan sehingga akhirnya inilah yang membuat iman seseorang jadi cepat down. Yang pertama hedonisme. Hedonisme ini apa ini kira-kira? Nah, kita lihat dahulu. Hedonisme ini mengancam semua orang, khususnya generasi muda. Ya sehari-harinya apa yang ada di lingkungannya itu yang dilihatnya kan kesenangan dunia ya. Mobil mewah lewat di sampingnya. Ya, dia buka internet, wah, jendela negara luar terbuka di depannya. Dia lihat TV, duduk depan TV. Kesenangan. Memuaskan hawa nafsu. Setiap orang hanya berpikir mencari kesenangan, kenikmatan seluas-luasnya. Ya. Karena kiri kanan, muka belakang itu semua yang dipertontonkan kepada dia itu
Itu dia kesenangan, kenikmatan itu. Maka mau tidak mau dia pun ya tidak bisa dia hindari itu. Dari usia muda sampai barangkali sampai usia tua, orang bicaranya tentang dunia terus. Ya, kesenangan, ada produk baru, ada ya dalam berbagai bidang. Ya, kenikmatan baru yang tersedia. Nah, yang tidak menjanjikan kesenangan, ya udah akan lepas. Nah, salah satunya yang bagi mereka tidak menjanjikan kesenangan secara real itu adalah agama. Agama menceritakan keampunan dari Allah, pahala yang besar, surga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai. Nah, bagaimana? Yang dia lihat mobil mewah, yang dia lihat orang punya gaji luar biasa besar, yang dia lihat bisnis investasi. Wah, apa teringat lagi dia pahala? Apa ada perhatiannya kepada keampunan dari Allah? Apa terfikir dia surga? Di dunia ini udah dapat ini surga ini. Tidak usah menunggu yang lama katanya. Jadi inilah sekarang. Makanya orang pelan-pelan, khususnya itu tadi yang orang-orang yang berusia muda, ya, perlahan-lahan tercabut agamanya. Kecuali orang-orang yang memang dikasihani oleh Allah. Ya. Kita bandingkan aja yang hadir sholat jamaah dengan yang pergi ke kantin cari makanan, mana lebih banyak? Kantin. Ya. Mana yang lebih banyak orang yang pergi cari makanan jam siang seperti ini daripada datang mencari masjid untuk sholat? Itu saja buktinya itu lah. Itu saja buktinya. Ya, orang bondong-bondong keluar kantornya, ya naik mobil 3 orang 4 orang, kemana? Cari makanan di Sarina, cari makan di sini di sana. Ya, hanya sedikit pak. Orang-orang yang sholat itu barangkali cuma 10%. Ya, di setiap perkantoran. Nah, jadi kenapa? Ya ini semua hedonisme tadi. Dari pagi sampai malam dia tidur, yang dipikirannya itu dia kesenangan, kenikmatan. Jadi dia pun harus ikut bertarung mengejar kenikmatan itu. Hedonisme menghilangkan kepercayaan pada akhirat. Karena orang mau yang real-real saja. Ya, yang enak sekarang dah. Yang nikmat sekarang aja. Akhirnya manusia apa? Mengikuti tuntutan hawa nafsu. Kalau kenikmatan seksual, ya udah zina. Ya. Nah, itu yang bagi dia kenikmatan yang lalu udah nunggu nikah. Ya. Nikah berat lagi, panjang lagi ceritanya, harus ngumpul uang dulu itu segala macam. Dia hampir jalan pintas. Kiri kanan mudah pula. Ya. Mudah untuk mendapatkan itu. Nah, hadirin, jadi inilah yang dihadapi oleh manusia. Cari kekayaan, kesenangan. Oh, banyak jalan pintas banyak. Tapi itu dia tadi. Dia tidak perlu lagi mana investasi yang halal, mana investasi yang haram. Nah, yang merasa ada, katakan saja dia punya kekuasaan, walaupun dia tidak punya uang. Oh, ini bisa dimainkan ini kekuasaan untuk mendapatkan uang. Ya, jadi halal, jadi semuanya jadi halal. Kesempatan terbuka, nafsu besar, agama lemah, ya hancur. Itulah zaman di mana kita ada ini. Lalu apa umpan-umpan hedonisme ini? Ya, komunikasi. Itu berumpannya itu. Komunikasi mudah. Orang menghubungi, berkomunikasi segala macam, email, ya, WhatsApp, semuanya, semua tersedia. Komunikasi ini Bapak lihat aja lah, luar biasa, seperti revolusi sekarang ini. Apa saja, di mana aja jaraknya, ya. Kayak Skype kah namanya, WhatsApp pun sekarang sudah bisa telepon-teleponan, ya.
Satu sisi memang betul kalau digunakan untuk yang bermanfaat, ya. Untuk yang bermanfaat. Tapi cerita manfaat tidak manfaat itu sekarang ukurannya tidak lagi agama. Manfaat apa? Ada lagi-lagi di dunia lagi. Ukurannya dunia saja. Dunia. Pembicaraan orang dulu antara dua orang lelaki dulu, tunggu dengar aja apa yang akan diceritakannya. Pasti akan berbicara tentang dunia. Bahkan kadang-kadang dalam masjid pun dia tidak segan-segan membicarakan dunia. Lalu dalam masjid apa? Dalam masjid cerita dia bukan cerita katakan saja yang meningkatkan iman, tetapi ceritanya adalah cerita di mana ada peluang bisnis sekarang. Bukan tidak boleh, tetapi carilah tempat yang pas, yang cocok, ya. Tempat di mana kita harus banyak mengisi waktu kita dengan zikrullah yang meningkatkan keimanan, ya. Harus sesuaikan. Lalu finance, uang, ya, gaji, job yang namanya website untuk menawarkan pekerjaan ini diserbu orang, kan gitu ya. Bekerja satu tempat, dia melihat masih ada yang lebih bagus, ayo loncat sana, loncat lagi, di mana lagi? Karena yang dipikirannya adalah bagaimana mendapatkan dunia sebesar-besar. Makanan, restoran yang sedap. Makanya Bapak lihat bisnis makanan, bisnis paling apa? Paling marak. Dan orang sekarang ini cenderung tidak peduli lagi dengan halal haram. Biar tahu Pak. Percaya tidak percaya, kita ini sekarang dikepung babi. Indonesia ini sekarang khususnya DKI ini dikepung oleh babi. Food court, makanan-makanan siap saji, roti kah namanya? Bakery, makanan apa saja, biskuit. Itu kalau ini kaidah ini, kalau tidak ada sertifikat halalnya, itu dipastikan tidak halal. Kebetulan saya alhamdulillah 2 bulan ini menjadi anggota komisi fatwa MUI membidangi PPOM soal makanan halal, ya. Kebetulan saya ditempatkan di situ dalam 2 bulan ini. Jadi diskusinya seperti hari ini Kamis, bicaranya tentang sertifikat halal. Produk itu, ini minuman lah, semua segalanya. Sementara di mall-mall itu banyak restoran, toko roti yang tidak ada apanya, sertifikat halal, dan diserbu orang. Ya, coba lihat nanti Jeko, termasuk yang paling banyak pengunjungnya. Bretok ini tidak ada sertifikat halalnya. Tetapi Sonaria belakangan dia terpaksa dia ngurus halal, tapi tetap yang punya orang Nasrani, gereja yang punya. Ya, dikejar orang. Jadi artinya apa? Manusia di zaman ini sudah mulai tidak peduli lagi dengan halal haram soal makanan. Yang penting apa? Yang penting apa? Rasa. Kata dia yang penting rasa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi babi alkohol masuk ke dalam perutnya. Saya di mana-mana ceramah sekarang ini tema fokusnya itu 2. Ya. Jangan memilih pemimpin non muslim. Yang kedua, perhatikan makanan Anda. Ini 2 ini, karena saya anggap 2 ini sekarang betul-betul mengepung kaum muslimin. Pemimpin di luar Islam ingin menguasai kekuasaan publik, gubernur, ya, bupati, wali kota, bahkan sampai akan mengarah ke depan ke RI 01. Kemudian yang kedua,
yang sedang mengepung kita ini adalah makanan haram. Saya pernah tanya kepada majelis ulama, kenapa kita ini tidak beberkan saja itu restoran-restoran yang tidak punya sertifikat, atau kita bahasanya kita paksa dia untuk meminta sertifikat halal. Oh, kata MUI, itu wilayah ini wilayah kekuasaan. Kita tidak punya kekuasaan itu. Kita tidak punya kekuasaan memaksa. Kita, wewenang kita hanya kalau dia datang minta sertifikat, kita keluarin. Itu jawaban MUI. Ya. Jadi kalau untuk sampai memaksa, itu domennya lah penguasa, kekuasaan. Jadi MUI itu tahu tapi pura-pura tidak tahu dong kalau gitu. Tahu tapi dia katakan itu tidak domain kita. Saja besar tuh. Ya. Itu domainnya wilayah kekuasaan pemerintah. Sedangkan kita ini bukan lembaga pemerintah. Jadi itulah yang Anda lihat kondisi kita sekarang. Ya, hebatnya ini soal makanan, roti-roti. Bapak ke airport, coba kalau sudah tidak ada di bandara itu, makanya tes saja. Bapak masuk ke sebuah toko roti, Mbak, ini rotinya apa? Ada nggak sertifikat halalnya? Itu aja. Wah, udah lagi diurus, Pak. Kata siapa lagi diurus? Ya. Oh, sudah habis tapi belum diperpanjang. Itu semuanya jawaban-jawaban apa? Oh, jawaban-jawaban mengelak. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Toko makanan, ketika ada seorang muslim, kenapa Anda tidak mengurus sertifikat halalnya? Kan yang makan di sini banyak orang muslim. Kata dia, kita tidak butuh. Kita bilang kurang ajar. Tetapi dia mengatakan apa? Ya, saya bisa survive dengan tidak pakai sertifikat halal. Kamu datang mau beli silakan, tidak, artinya apa? Sudah diukurnya perut kita. Perut kita sudah diukurnya, kamu akan datang beli ke saya walaupun tidak ada halal haramnya. Itulah pelecehan. Kalau saya bilang ini namanya pelecehan. Bahkan kata sebagian orang, Pak, lebih aman makan di luar negeri yang di negeri itu minoritas muslim daripada makan di Jakarta, khususnya di mal-mal ini. Kalau di luar negeri itu jelas kan halal, ditulis besar-besar. Orang muslim tidak akan mau. Kalau tidak masuk ke food court halal food, tidak mau ya. Seperti kalau ada pergi ke Singapura, oh jelas. Kalau Bapak masuk ke daerah haram itu, oleh pegawai itu Pak salah masuk. Sampai begitu. Pak salah masuk, Bapak di sana. Dilihat wajah-wajah Melayu. Begitu. Di Jakarta, Bapak memakan babi siang malam, tak ada yang protes. Nah, ini soal makanan. Ya, tempat tinggal. Coba lihat nih, di mana saja ya. Orang invest sana, invest ini, invest ya. Entertainment. Ini semuanya yang namanya hedonisme itu. Ya. Ya. Musik, media, televisi, termasuk yang terakhir yang namanya seks. Jadi orang tidak jauh-jauh dari sini di zaman sekarang. Inilah pengisi kepala, khususnya orang-orang, katakan saja 45 ke bawah. 45 ke bawah ini ada isi kepalanya itu. Handphone yang canggih, ya, gaji besar, pendapatan besar, ya. Kemudian di mana restoran-restoran yang enak. Ntar malam kita makan di mana? Kemudian di mana ada apartemen? Mall. Itulah isi kepala mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul, inilah yang dikatakan akhir zaman itu. Yang kita di dalam sholat kan disuruh, pesan Nabi, kalau di penghujung sholat kamu membaca doa apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam.
wa min adzabil qabri wa min fitnah. Ini dia nih. Yang ketiga nih, wa min fitnah. Dan fitnah kematian. Kematian pun ada juga fitnahnya. Kemudian setelah fitnatul mahya wal mamat, segera menyusul fitnatul masiihid dajjal. Kita sedang menunggu kedatangan, dunia ini menunggu kedatangan Dajjal sekarang. Jadi yang ada sekarang ini kira-kira persiapan. Itu dia. Persiapan kedatangan Dajjal. Medianya, hiburannya, pergaulannya. Ini sekarang kan pergaulan begitu kan? Pergaulan Dajjal. Istri orang, istri saya. Bebas saja. Tidak ada halal, tidak ada haram. Bebas semuanya. Jadi inilah yang merupakan ranjau-ranjau hedonisme itu, yang kalau bagi seorang mukmin dia harus betul-betul berhati-hati. Seperti ayat Al-Quran yang tadi mengingatkan kita, qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu di dalam surah Tahrim. Ya, surah Tahrim. Ringkas ayatnya, qu anfusakum wa ahlikum naro. Tapi pedoman dalam hidup, pelihara kamu, bentengi kamu, ya, dirimu dan keluargamu dari neraka. Nah, kalau orang takut sama neraka, dia sangat berhati-hati dengan umpan-umpannya ini. Jadi bukan semua hubungan komunikasi itu boleh. Tidak semua soal finance itu boleh, tidak semua makanan itu boleh, tidak semua kesenangan dunia itu boleh. Kemudian tantangan ataupun serangan yang kedua ini adalah paham yang masuk ke kepala kita. Ini namanya pluralisme, Pak. Semua agama sama benar. Astagfirullahaladzim. Semua agama sama benar. Jadi tidak usah mempertentangkan antar agama. Tidak usah dicari-cari perbedaannya, apa perbedaan Islam dengan Kristen, dengan Yahudi. Karena semua agama itu benar-benar saja. Bapak kalau melihat YouTube ulil absar ini panas. Kuping kita panas, hati kita panas. Dia ada debat dengan seorang kiai muda dari Jawa Timur, dipaparkannya itu. Ini tadi konsep itu. Semua agama itu kan sebenarnya benar saja. Pada saat seorang mengatakan semua agama benar, sebenarnya dia telah keluar dari Islam, Pak. Dia telah keluar dari Islam. Karena Allah sudah mengatakan inna dina indallahi Islam. Allah juga yang mengatakan wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari din di luar Islam pasti tidak akan diterima darinya, dan nanti dia di hari akhirat termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. La ilaha illallah. Jadi namanya pluralisme ini adalah sekarang agama model baru. Ini rentetannya dari mana pluralisme ini? Ini globalisasi. Globalisasi itu adalah sebuah agenda yang di belakangnya Zionis, Yahudi internasional. Dia mau menciptakan agama internasional. Agama itu laku di mana saja. Bisa dikonsumsi oleh semua orang, bangsa apa saja. Ini namanya agama baru, agama yang dia sebut agama mendunia. Apa itu? Pluralisme. Pluralisme ini adalah anak kandung globalisasi. Karena konsekuensi globalisasi itu tidak ada lagi sekat-sekat. Dia muslim, saya muslim, dia non-muslim, itu tidak boleh ada sekat. Warna kulit tidak boleh ada sekat. Makanya sekarang Bapak lihat di setiap perusahaan
pasti harus ada di situ multi warga negara. Betul tidak? Jadi perusahaan-perusahaan yang go public, yang perusahaan internasional, itu semuanya harus ada berbagai warga negara. Multiras. Iya, multi ras, multi agama. Tidak boleh ada didominasi satu agama. Ya itu semua Pak, sampai ke universitas. Sampai universitas, di mana saja harus terima warga mahasiswa asing. Ini semuanya adalah agenda yang disebut dengan globalisasi. Nah, dari agamanya yang cocok memang itulah dia pluralisme. Jadi bayangin saja kalau orang sering kumpul dengan orang yang tak seiman dengan dia, lama-lama imannya bagaimana? Lama-lama imannya ambruk Pak. Tiap hari ketemunya duduk sama, makan sama, diskusi sama. Mana ada lagi sama dia iman, surga, neraka? Tidak ada lagi. Habis seluruhnya. Jadi kita harus tahu agenda ini supaya tahu kita pasang ancang-ancang apa yang harus kita lakukan. Karena kalau orang tidak tahu apa yang sedang dihadapinya, ya udah dia hanyut aja, ditelan arus, betul tidak? Itu makanya ya saya terus menerus ini menyampaikan ini ke Bapak karena hidup kita di zaman ini dia zaman yang penuh godaan ini, menggelincirkan orang, bahkan sampai mencabut akidah. Tidak sedikit orang-orang yang sudah hancur akidahnya dengan pluralisme ini. Ya, dengan pluralisme ini sudah banyak anak-anak muda. Sekali ketemu dia sedikit yang beragama, ketemunya dengan Syiah. Indah dibilang rojol. Ya, kalau dia tidak mau terikat dengan agama, agamanya pluralisme. Sekali nempel dia dengan agama, kata dia, ini yang ya. Jadi anak muda itu pengen dia apa namanya, yang baru, yang unik, yang tidak, yang dulu dia bukan, iya, yang aneh-aneh, gitu loh dia. Yang aneh-aneh itu yang dicari mereka. Jadi konsekuensi globalisasi, semua agama mempunyai kedudukan sama, artinya sama benar. Ya. Tidak ada yang benar mutlak. Ya, menurut Anda benar, menurut dia tidak. Ya. Padahal seorang mukmin harus, apa kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kalau tidak dalam keadaan Islam. Jangan mati kalau tidak dalam keadaan Islam. Karena kalau mati tidak dalam keadaan Islam, ya udah, ancamannya kita sudah sama-sama tahu. Kemudian agama hanya mengurus soal akhirat saja. Ini dia nih. Makanya kalau sudah berbicara politik, kekuasaan, jangan bawa-bawa agama. Biar tahu Bapak. Jadi kalau kita termasuk orang yang mendukung itu, berarti kita sebenarnya sudah jadi apa? Korban. Kita sudah jadi korban. Ketika kita mengatakan bicara kekuasaan jangan bawa agama, kita sudah kena. Kita sudah kena ranjau mereka. Dan itulah memang yang mereka inginkan. Ketika agama tidak lagi dipakai orang dalam kekuasaan, yang mengendalikan kekuasaan siapa? Pasti mereka. Pelan-pelan kekuasaan itu dia ambil. Yang tadinya tidak pernah di sebuah provinsi pemimpinnya non-muslim, sekarang ada. Nanti berikutnya pelan-pelan. Dan ini adalah salah satu target pilkada serentak. Pilkada serentak itu salah satu targetnya untuk memunculkan penguasa-penguasa non-muslim di tengah masyarakat mayoritas muslim. Hati-hati Anda. Tidak lama lagi, tanggal berapa Desember? Tanggal sekian Desember, hati-hati Anda. Ada yang tinggal di Tangsel, ada yang tinggal di Depok. Mereka semuanya dibonceng. Ya? Orang nomor satunya Muslim, orang nomor duanya mereka. Seperti yang mereka lakukan di mana? Di DKI. Persis seperti itu. Lihat aja di Tangsel, calon kandidat nomor 1, ya, kandidat nomor 1 pasangannya non-muslim. Depok juga ada.
Ini semuanya sudah diatur. Makanya jangan sekali-kali anti dengan politik. Dan itu adalah target mereka, supaya kita benci sama politik, minimal tidak mau ikut-ikutan memilih. Nah itu senang mereka itu. Kalau umat Islam itu golput, yang rugi pasti siapa? Pasti umat Islam. Karena mereka tidak ada yang namanya golput, Pak. Haram bagi mereka golput itu. Karena satu suara memberikan dukungan. Ya, jadi kalau ada, katakan saja, ya ustadz ataupun orang baik mengatakan, tidak perlu itu pemilu, pilkada, pemilu itu semuanya tidak perlu sama kita. Kita mau ibadah saja. Ini termasuk yang sudah jadi korban nih. Orang-orang yang sudah jadi korban, dia tidak tahu peta. Orang-orang di luar kita memang menginginkan umat Islam itu golput semuanya, supaya suaranya utuh. Suara pemilih dia 20%. Kalau umat Islam semuanya golput, pasti menang dia tidak? Pasti menang. Dan itulah yang dia inginkan. Ya. Saya kalau sudah namanya pemilu pilkada, itu yang pertama sekali saya apa namanya? Ya, saya perhatikan. Apa persyaratannya, jangan sampai kehilangan hak saya. Satu suara saja mungkin itu bisa mengurangi dominasi mereka. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah, di mana kita tadi? Agama hanya mengurus soal akhirat saja. Dan ini ada di kita. Di tengah umat ini ada faham yang cuek dengan masalah politik. Tidak peduli siapapun yang jadi penguasa, tak peduli. Padahal rajin ke masjid, Pak. Bahkan kalau kita bicara ini di masjid, protes juga dia. Ustaz, gak usah bicara politik lah di masjid. Astagfirullahaladzim. Ini politik bukan kepentingan sempit, Pak. Ini politik untuk kepentingan umat Islam. Kamu tahu tidak kalau kekuasaan dipegang orang di luar Islam sudah nyata, terbukti. Ya, sudah terbukti. Masjid mulai dibongkarin. Ya. Izin mendirikan gereja diberikan seluas-luasnya. Dia kayak ini. Itu bukti kalau kekuasaan yang berbicara. Ustaz teriak-teriak, bisa saja teriak-teriak. Tetapi pelaksanaan bukan di tangan Ustaz, di tangan birokrat, di tangan pejabat, tanda tangan. Ya. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah, ingat pluralisme liberal. Faham yang menganggap semua agama sama. Kemudian siapapun yang menjadi pemimpin boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Ya. Dan tidak perlu dikait-kaitkan antara kekuasaan dengan agama, khususnya Islam. Yang penting kata dia orang yang bagus, apapun agamanya ya terserah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tunggu saja, kiamat akan segera. Allah sudah mengingatkan dengan kemarau panjang kemarin-kemarin. Kan begitu? Allah sudah mengingatkan dengan asap. Allah sudah mengingatkan dengan gunung meletus. Siap-siap kamu. Itu semuanya peringatan-peringatan Allah. Kalau juga kamu tidak berubah pikiranmu dari faham pluralis itu, faham liberal sekular itu, gara-gara kamu semuanya orang ikut kena musibah bencananya. Nah, baik. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, media yang serba bebas, gampang diakses. Harga internet sebulan 50.000, bahkan ada yang lebih murah lagi, 10.000, sekian giga. Bebas dia membuka dunia ini seluruh. Ya. Dalam tempat yang begitu kecil saja, media yang bebas. Media lebih banyak merusak daripada mendidik. Memang yang mendidik ada. Ya. Kita kalau memang mau belajar dari internet bisa. Tetapi kenyataannya orang kita itu tidak siap untuk belajar dari situ. Yang diambilnya dari internet itu yang buruk-buruk. Dan memang lingkungannya begitu.
Ya, ini soal lingkungan ini. Tetapi kalau lingkungannya yang baik, pendidikan agama, ya memang dia mencari di internet itu ya ilmu. Memang mudah sekali Pak. Bapak mau umpamanya belajar apa? Fikih saja lah katakan dia. Sujud sahwi, ketika dia sujud sahwi keluar kapan saja, apa saja bentuknya sujud sahwi ya? Itu contoh kecilnya saja. Salat istisqa, ketik saja cara salat istisqa, ilmu kan? Ilmu. Tetapi tidak hanya itu, yang merusak juga luar biasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi media lebih banyak merusak daripada mendidiknya. Media dikendalikan pemilik modal, pasti. Di kita ini pemilik modal siapa saja ini? Soros. Dari dulu Soros ini sudah berkiprah dalam media elektronik di Indonesia. Ya, silakan Bapak cari aja lah TV-TV yang punyanya itu Soros. Orang yang WNI Indonesia itu hanya kacungnya aja itu. Ya, aslinya sebenarnya adalah si Soros itu. Secara umum media berorientasi kepada Zionisme, ya, pemberitaan, hiburan. Apa isi media kita yang umumnya? Song, seks. Satu lagi apa? Silat. Nyanyi, lagu, kemudian seks, kemudian apa lagi? Sport. 3S. Inilah isi televisi kita. Tidak jauh-jauh itu. Sinetron masuk ke seks. Kemudian, musik. Acara musik berjam-jam. Kalau acara ceramah 15 menit, 20 menit, setelah itu iklan semua. Ya, saya bersyukur diminta TVRI setiap Senin subuh, ya, jam 4.30. Ya, saya lihat sekarang satu-satunya TV yang memberi jam untuk dakwah 1 jam setengah Pak, setiap pagi. Ya, dari mulai jam 4.30 sampai jam berapa? Iya, satu-satunya. Coba Bapak lihat kalau TV-TV yang lain 20 menit, paling lama setengah jam, itu sudah masuk iklan. Nah, jadi memang begitulah. Bagi mereka, isi konten dari TV itu, media itu secara umum itu dia tadi. Musik, nyanyian, seks, film-film, kemudian sport. Inilah yang menjadi racun. Karena di Amerika memang begitu Pak. Yang paling mahal gaji orang di Amerika itu atlet sama artis. Kalah gaji gubernur, wali kota itu kalah. Ya, seorang pemain bola, tak tanggung-tanggung itu. Ya, sekali main aja cukup dia untuk sekian tahun umur hidupnya. Artis. Nah, agendanya menghancurkan akhlak generasi muda. Nah, kalau sudah akhlak generasi muda hancur, kira-kira bisa diharapkan jadi pemimpin bangsa, negara? Tidak bakal mimpi kamu. Makanya mereka serang anak muda kita ini. Selain dengan ini, dengan apa lagi? Narkotika. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengisi lapas itu barangkali 80% adalah orang-orang yang terlibat narkotika. Di mana saja, di daerah, di kampung, ya, di kota Madia, jauh dari kota besar. Bapak lihat lapasnya itu isinya siapa? Narkoba. Jadi beginilah mereka merusak, menghancurkan akal generasi muda. Ini semuanya skenario. Itu tidak terjadi kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan Pak. Semuanya ada skenario. Oleh karenanya kita diharuskan tahu apa yang dibuat skenario oleh orang-orang di luar kita, supaya kita tahu juga bagaimana membuat skenario masa depan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Takwalah kamu kepada Allah
Wal tanzur nafsun, setiap diri harus melihat apa yang dilakukannya untuk masa depannya. Walaupun itu untuk akhiratnya, paling panjang yaitu akhirat. Jadi kita harus tahu apa yang akan kita lakukan untuk generasi kita yang hidup di masa depan. Jadi ini semuanya harus ada di dalam kepala seorang ayah. Karena ayah punya anak, kasih tahu dia, kita ini sebenarnya sekarang dalam situasi, kita ini dalam situasi perang. Cuma perangnya tak pakai peluru, tak pakai pistol, tidak pakai senapan, tidak pakai roket. Perangnya di sini. Ya, namanya dalam bahasa Arab ghazwul fikri, perang pemikiran. Pelurunya apa? Itu televisi, handphonemu itulah peluru mereka. Pelurunya tidak ada senapan yang punya laras begitu, tidak. Ya, dan korbannya tidak kelihatan. Kalau orang perang pakai senapan, korbannya kelihatan tidak? Jelas, berdarah-darah di situ. Kalau media, korbannya wah gagah. Tetapi ini ya sudah hancur. Cara berpikirnya pluralis, ya? Yang di kepalanya kesenangan saja, hiburan. Iya. Jadi hadirin dirahmati Allah Taala, mari kita lihat generasi muda tenggelam dalam hiburan yang melalaikan hidup. Coba Bapak dini hari, malam minggu keluar. Kami ustaz-ustaz ini kalau menjelang subuh kan merayap ke masjid-masjid. Akan Bapak lihat anak-anak muda kita ngapain? Saya sering istilahnya kecele, ya. Wah, banyak anak muda ya, berarti nanti akan ramai masjid. Bayangan saya tadinya begitu awal. Wah, ini kan dekat masjid Rawamangun banyak, Jalan Pemuda. Karena saya mau ceramah gitu. Wah, ini bakal ramai nanti masjid ini, kelihatannya anak muda di pinggir jalan semua. Rupanya kerjaan mereka nge-drag lomba. Ya Allah ya Rabbi, habis satu malam umurnya di jalan. Pulang-pulang nanti habis subuh. Dan situ laki-laki perempuan. Taman Mini, Mampang, Jakarta Pak semuanya. Itulah penghancur akal anak muda di kita. Jadi anak muda itu dibuat tenggelam dalam hiburan. Ya, hiburan aja di kepalanya. Nah, sarana hiburan pun tumbuh subur. Ya. Jadi kemudian berikutnya, dakwah yang melemah. Apa buktinya dakwah yang melemah? Gampang saja. Kalau dibuat pengajian di kompleks, ya, Sabtu subuh, Ahad subuh, Sabtu maghrib, Ahad maghrib, yang hadir siapa? Pensiunan yang sudah kepalanya putih, yang kira-kira umurnya 60 tahun ke atas. Itu yang kita lihat. Oh, assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Saya dulu pensiunan Pertamina, saya dulu pensiunan BUMN itu, ini, departemen itu, departemen ini. Itulah yang mengisi masjid kita. Cari anak muda, ada 1-2 orang. Tidak ketemu anak SMA, tamat kuliah, udah ketemu. Ya? Jadi ada apa? Jadi dakwah yang mulai melemah, kurang diminati generasi muda. Kenapa kurang diminati? Karena isi kepalanya udah berubah. Yang di kepalanya itu tadi hedonisme itu, kesenangan itu. Ya, semua hampir rata-rata pengurus masjid mengeluh. Kita ngobrol ketua DKM, bagaimana Ustaz ya? Kita pun udah pusing juga nih. Ya. Buat itu nggak datang juga anak mudanya, buat pengajian begini nggak datang anak mudanya. Inilah dia dakwah yang mulai sudah ditinggalkan generasi muda.
Yang saya bilang apa? Yang saya takut apa yang terjadi di Barat terjadi di kita. Di Barat gereja-gereja kosong. Yang tua yang muda tak ada yang datang. Ya? Paling orang tua datang, nenek-nenek, kakek-kakek, nostalgia waktu kawinnya dulu dia di situ, di gereja itu. Anak muda, oh jangan harap. Tak ada yang namanya anak muda ke gereja. Lalu akhirnya gereja pun dijual itu. Apakah 20 tahun mendatang, 30 tahun mendatang kita mengalami itu? Oh ini dulu bekas masjid, ini Istiqlal. Ngeri tidak? Ini bekas masjid, ini Istiqlal namanya ini dulu. Itu semuanya bukan mustahil terjadi apabila hedonisme masuk ke dalam sum-sum kita semua, anak-anak muda kita, generasi yang kita tinggal. Sementara kita sudah di mana? Sudah di dalam kubur, Pak. Yang di dunia cucu bapak. Nah, jadi dakwah mulai kurang diminati generasi muda karena pergeseran orientasi hidup. Orientasi hidup sudah berubah. Bukan menjadi muslim yang taat, yang berakidah. Ya, bukan itu yang di kepala mereka. Tetapi berapa gaji Anda? Apa yang Anda miliki? Apa investasi yang Anda punya? Nah, jadi penanaman nilai sudah rapuh. Baik penanaman nilai di rumah, sesuai dengan kesibukan orang tua. Ayah sibuk, ibu sibuk, akhirnya anak besar di internet, televisi. Yang membesarkan anak kita programmer internet dan televisi. Hanya itulah. Jadi semuanya mau instan. Makanan pun begitu. Apa makanan? Yang enak aja. Ya. Jadi inilah yang kita lihat secara pelan-pelan terjadi. Kalau ini berjalan terus 20 tahun habis. Sekolah juga begitu. Ya. Sekolah tidak lagi melahirkan murid-murid yang berakhlak, tetapi murid-murid yang apa? Yang tawuran. Ya. Itu yang kita lihat, tawuran. Keluar jam-jam sekolah, kejar-kejaran, bawa bentungan, bawa batu. Astagfirullahaladzim. Rasanya dulu kita sekolah SMA gak pernah yang namanya berkelahi, itu tidak pernah. Kalau lagi mau antar sekolah, ya lempar-lemparan batu. Nah, ada apa? Ya, baik, barangkali waktu pun sudah tinggal 10 menit lagi. Ada yang ingin kira-kira dikonfirmasi bapak-bapak? Solusinya mungkin Ustaz. Hah? Solusinya. Oh, solusi ini terkandung dalam apa yang sudah kita sebut tadi itu. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Tanamkan akidah. Dari sejak kecil tanamkan akidah kepada anak. Jangan sekolahkan dia di sekolah yang menjerumuskan dia ke neraka. Apa sekolah menjerumuskan ke neraka itu? Sekolah penabur. Apa bangsa nama itu? Hah? Saya lewat tadi itu, saya lewat dari Tomang, IPK. Ini semuanya sekolah-sekolah yang menjerumuskan anak kemana? Ke neraka. Perhatikan sekolah anak Anda di mana. Walaupun dia sekolah di sekolah negeri, dia pelajaran agama cuma 2 jam. Anda bertanggung jawab untuk memberi pelajar agama ke dia. Kalau dulu orang keluar dari sekolah SD, SMP, sorenya madrasah, betul tidak? Ya. Sekarang tidak lagi madrasah, Pak. Udah gulung tikar semua. Madrasah udah gulung tikar. Tidak ada madrasah yang tidak sanawiyah, itu tidak ada lagi. Yang swasta, yang tinggal cuma negeri saja karena pemerintah yang biayai. Yang swasta tutup. Tak ada guru, tak ada minat, tak ada murid, tidak ada. Ya, inilah dunia mau kiamat sudah. Ya.
Tidak menjanjikan dunia, ditinggal orang. Ya. Nah, sebelum terjadi apa yang kita takutkan itu, ini orang tua sekarang. Kemudian apa? Itu dia tadi, batasi penggunaan HP, televisi, nonton dan sebagainya. Umpan-umpan hedonisme tadi itu batasi. Ajari mereka membaca buku yang baik-baik, keteladanan sahabat Nabi. Nah, dan semuanya juga itu ada di internet, Pak. Coba Bapak klik sahabat-sahabat Nabi, kisah sahabat-sahabat, ada tidak? Ada. Nah, kisah sahabat-sahabat Nabi banyak lagi aplikasinya. Nah, saudara ini sama dia itu. Nih, kalau kamu buka ini dia ya. Barulah dibacanya kisah Umar bin Khattab, kisah Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Usamah bin Zaid. Begitu. Supaya yang dibacanya masuk ke kepalanya ada di pengimbang. Ya, ini karena tidak ada pengimbang, Pak. Tidak ada pengimbang. Yang masuk satu arah saja yang merusak itu. Hedonisme tadi itu. Ya, main game. Itu isi-isi yang ada di internet yang dia cari itu. Yang pertama apa? Game gratis. Sampai anak-anak SD yang dicari adalah game gratis. Baik, jadi mudah-mudahan sekali lagi kesadaran yang pertama, kesadaran orang tua dulu sebelum kesadaran anak. Kesadaran anak muncul ketika ada kesadaran orang tua. Jadi makanya tadi kata Allah, anfusakum dulu, setelah anfusakum baru ahlikum. Kalau dari dirimu tidak ada kesadaran, jangan kamu bermimpi anakmu sadar. Orang tuanya saja nggak pernah membawa anaknya ke masjid. Bagaimana anaknya mau datang ke masjid sendirian? Tiba-tiba anaknya, Pak, permisi Pak ya, saya mau ke masjid. Mimpi. Orang bapaknya sendiri nggak pernah mengajak anaknya ke masjid. Bagaimana anaknya mau pergi sendirian? Paham Pak ya? Jadi solusi-solusi ini ada semuanya dalam pikiran kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Ya, nanti saya titipkan buku saya sama Ustaz Masyhuri untuk menambah bacaan Anda tentang ya kondisi setelah reformasi. Ya, masalah sosial, masalah kekuasaan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.